Salam saudara terkasih dalam Yesus, salam jumpa pada minggu 5 setelah Trinitatis. Pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk membekali hidup kita, untuk merasakan memilih yang terbaik dalam kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita pada minggu 5 setelah Trinitatis ini diambil dari Lukas 10 ayat 38 sampai 42 di bawah topik memilih bagian yang terbaik. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika dalam perjalanan Yesus melewati sebuah kampung, tidak jelas dikatakan kampung apakah kampung tersebut. Namun ada sebuah peristiwa. Yesus berjumpa dengan yang bernama Marta dan menjamu Yesus di rumah Marta. Namun dalam kisah ini diceritakan bahwa Yesus ketika ke rumah Marta memiliki saudara, adik perempuan yang bernama Maria. Kemudian, sebagai tuan rumah yang baik atau nyonya rumah yang baik, Marta mempersiapkan segala sesuatu yang perlu untuk tamunya. Dia tidak mau tamunya datang dan tidak menikmati sajian dan hidangan. Dia melakukan yang terbaik untuk tamunya. Namun di satu sisi ada bernama Maria yang kala itu duduk di kaki Yesus dan mendengarkan cerita Yesus. Dalam ayat 39 dikatakan, Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Dan ketika peran ini dilakukan, satu mempersiapkan makanan, satu duduk mendengarkan perkataannya, tidak ada sesuatu yang menjadi kelihatan masalah. Namun ketika Marta di dalam ayat 40 dikatakan sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri?" Mari kita perhatikan kalimat kata Tuhan. Artinya, Marta melihat Yesus sebagai Tuhan, bukan hanya sebatas guru. Tuhan yang memiliki otoritas atas segala sesuatu, yang memiliki kuasa melebihi daripada kuasa yang ada di dunia. Namun ketika Marta melakukan yang totalitas di dalam menjamu kedatangan Yesus di dalam rumahnya, dia tidak menjadi merasa yang dilakukannya itu adalah sebuah anugerah. Namun dia masih melihat orang lain yang tidak turut bersama dengan dia.
Dia katakan, tidakkah engkau peduli? Artinya, kesibukannya perlu untuk diperhatikan. Kesibukannya perlu untuk didampingi, sehingga dibutuhkan kepedulian. Kalau dikatakan peduli dalam firman Tuhan kali ini, artinya sebaiknya Yesus mengatakan kepada Maria, bantulah saudarimu itu, sehingga dia mampu menyajikan yang lebih baik. Pada firman Tuhan dikatakan bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri. Dia melakukan pelayanannya dan melihat orang yang lain agar turut menolongnya. Sesungguhnya dia melakukan totalitas, namun di dalam totalitas yang dia lakukan, dia masih merasa sendiri. Dia ingin ditolong, diperhatikan, dan juga mendapat bantuan dari yang ada di sekitarnya. Dikatakan lagi, suruhlah dia membantu aku. Saudara terkasih, ternyata Marta yang melakukan pelayanannya itu masih menuntut agar keluar daripada pelayanan yang totalitas itu. Masih mengharapkan bantuan dan sokongan daripada Yesus agar dia menjadi merasa lebih ringan dalam pelayanannya. Saudara terkasih, Yesus menanggapi permintaan ini dengan sangat-sangat bijaksana, memperlihatkan apakah itu pelayanan yang sesungguhnya. Tapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Dia terlalu khawatir ketika dia meminta agar ditolong, ternyata kekhawatirannya menjadi lebih utama daripada perilaku ataupun sifat menamui yang dia persiapkan. Dia terlalu menyusahkan diri, apakah nanti akan menjadi perfect apa yang sudah saya siapkan. Dan dikatakan Yesus menyusahkan diri dengan banyak perkara. Seandainya dia melakukan dengan tulus, melakukan yang terbaik yang dia mampu, yang pasti Yesus tidak akan mengatakan dia khawatir dan menyusahkan diri. Dan pada ayat 42 dikatakan, tapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Apa yang terbaik itu? Mendengarkan firman Tuhan. Maria duduk dekat kaki Tuhan. Itu yang terbaik itu. Dekat di kaki Tuhan. Artinya, Maria tidak mau melewatkan kesempatan untuk mendengarkan firman di dalam kesibukan yang dia alami. Maria tidak mau menyusahkan diri dengan apa yang akan saya berikan, namun dia memberikan hatinya, pikirannya, pendengarannya, dan juga tubuhnya untuk selalu dekat dengan Yesus. Dua hal ini adalah merupakan sesuatu yang perlu direnungkan,
dalam kehidupan kita. Banyak orang yang sibuk melakukan berbagai aktivitas, namun lupa untuk meneduhkan diri dekat dengan Tuhan. Kesibukan itu bisa kelihatan sangat rohani, bisa kelihatan sangat kudus, namun menjadi diandalkan sebagai jasa perbuatan yang baik dalam pandangan orang tersebut. Sebagai contoh, ada orang yang menjadi aktivis gereja, di mana melakukan pelayanan ke sana kemari, melakukan kegiatan gerejawi, mulai daripada persekutuan-persekutuan, membentuk kelompok-kelompok sel, dan berbagai hal. Hingga pada saat ibadah juga, dia sibuk mempersiapkan hal-hal yang penting menurut pandangannya. Namun sayangnya, ketika segalanya sudah berjalan, dia mengatakan, "Aku capek karena hanya saya yang bekerja." Ada juga orang yang dalam pelayanan, dia menganggap bahwa apa yang dia lakukan harus ditanggapi oleh Tuhan, karena dia sudah banyak berjasa menurut pandangan dan pemikirannya. Namun, pilihlah yang terbaik. Yang terbaik itu adalah berikan hatimu, betirikan pikiranmu, berikan telingamu untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita menjadi orang yang mempersiapkan diri secara teduh di bawah kaki Tuhan, dekat dengan kaki Tuhan, yang selalu mendengarkan hal-hal yang terbaik yang harus kita lakukan. Saudara terkasih di dalam Yesus Kristus, Maria sudah memilih yang terbaik, yaitu teduh dekat dengan Tuhan. Saudara, sesibuk apapun dirimu, biarlah itu menjadi luapan keteduhan dalam firman Tuhan. Jangan menjadi merasa lelah oleh karena pelayanan yang terlalu padat menurut pandanganmu. Namun lakukanlah hal-hal yang terbaik yang mampu engkau lakukan untuk menjadi memuliakan Tuhan. Kedua tokoh ini memperingatkan kepada kita, sekaligus menjadi sebuah cerminan bagi hidup kita. Yang pertama, Maria yang tidak mau orang-orang ataupun Yesus menjadi merasa kecewa dengan kedatangannya di rumahnya, dengan mendengarkan dekat dengan Tuhan. Dan Marta tidak mau juga kecewa dengan mempersiapkan hidangan yang terbaik menurut dia. Namun dari kedua hal ini kita mau diingatkan, ketika engkau melakukan pelayananmu, jangan menjadi khawatir dan jangan terlalu menuntut. Lakukanlah dengan ketulusan dan kebaikan. Dan di dalam segala kesibukanmu, siapkan dirimu untuk teduh mendengarkan Tuhan di dalam setiap kegiatan yang kau hadapi. Apabila itu kita lakukan,
yang pasti kita sudah memilih yang terbaik. Ketika kita hidup di dalam firman, hidup di dalam kebenaran, dan selalu mendekatkan diri kepada Yesus dalam setiap langkah-langkah hidup kita, di sanalah kita memperoleh kebaikan dan memilih yang terbaik. Oleh karena itu, pilihlah yang terbaik. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang begitu indah, mengingatkan kami agar seperti Maria yang dekat dengan Tuhan dan menerima firman Tuhan. Jadikan kami dengan tulus teduh di dalam mendengarkan firman Tuhan. Dalam Kristus Yesus, amin. Tuhan Yesus memberkati.